Saudara-saudari yang terkasih, saya punya seorang teman yang masa kecilnya mungkin sampai SD kelas 1 masih suka ngompol. Tentu bagi anak ini sesuatu yang berat karena dia juga lalu dihina oleh saudara-saudarinya. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah bagaimana sikap ibunya terhadap dia. Ibunya saya kira ibu yang luar biasa. Dia tidak pernah mengecilkan atau menghina anaknya yang tukang ngompol itu. Setiap pagi ketika ngompol, apa yang dilakukan ibunya? Ibunya memeluk anak itu dan berkata, "Ora opo-opo le, gak apa-apa. Apa yang terjadi? Ngompolnya sembuh." Ini kisah kesucian di dalam keluarga. Kisah menjadi gembala di dalam keluarga. Saya harap di sini tidak ada yang ngompol. Tetapi kalau ada anak-anak kita yang ngompol, mungkin belajar meneladan ibu tadi. Bukan dicela, bukan dihina, tetapi dipeluk. Ora opo-opo le. Kisah kedua, ini di Muntilan sana. Ada satu keluarga yang bagi saya sangat berkesan. Pengalaman ini mungkin 20 tahun lalu. Mungkin orang-orangnya juga sudah tiada lagi. Keluarga sederhana. Bapaknya seorang tukang kayu, istrinya perawat. Istri bapak itu, mereka punya anak yang lumpuh sejak lahir. Namanya Wahyu. Jadi Wahyu ini sungguh bergantung pada orang lain untuk bisa hidup. Lehernya tidak bisa tegak, makan, minum, BAB, BAK harus dirawat, harus ditolong orang lain. Karena ada kelainan saat kelahiran. Jadi seumur hidupnya Wahyu ini bergantung pada kedua orang tuanya. Yang saya kagumi adalah sikap kedua orang tua Wahyu ini. Ibunya yang semula perawat memutuskan berhenti kerja karena akan merawat Wahyu. Bayangkan setiap hari untuk mandi, makan, tidur, memelihara makan, kencing, berak, ya berjam-jam dibutuhkan untuk menolong Wahyu ini. Dan yang lebih luar biasa, kedua orang tua ini memutuskan tidak akan punya anak lagi, cukup Wahyu. Ketika saya tanya, kenapa memilih tidak punya anak lagi? Karena kalau kami punya anak yang normal, nanti pasti perhatian kami tidak pada Wahyu, tapi pada anak yang normal itu. Mereka memutuskan seperti itu. Saya kira ini keputusan iman, sikap iman yang luar biasa. Ada sementara itu kalau kita melihat di panti-panti disabilitas, ada banyak anak-anak seperti Wahyu ini dibuang oleh orang tuanya, tidak dirawat. Ya mula-mula diantar ke panti disabilitas itu, tapi lama-lama tidak ditengok lagi. Sering terjadi seperti itu. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang mau saya ceritakan, apa yang telah saya ceritakan itu adalah bagaimana para pejuang iman orang tua kita yang dengan segala keterbatasan dan kelemahannya mencoba untuk berbagi, mencoba untuk menjadi gembala bagi anak-anaknya. Saya kira ini bukan hanya kisah dua keluarga itu. Kisah-kisah seperti ini ada di dalam keluarga kita masing-masing. Tentu dengan berbagai macam kisahnya. Ya misalkan orang tua saya, ibu saya walaupun dia bekerja di tengah kelelahannya ketika kami anak-anaknya sakit tidak tidur semalaman, berjuang untuk menemani anak-anaknya yang sedang sakit. Dan saya kira ada banyak kisah-kisah semacam ini di dalam keluarga kita. Kita alami dari orang tua kita yang dengan segala kelemahannya tetap berjuang untuk mengasihi anak-anaknya.
Saudara-saudari yang terkasih, kalau saya perhatikan di paroki ini, walaupun saya jarang misa di sini tuh banyak keluarga muda. Buktinya apa? Kalau pemberkatan anak, banyak sekali anak-anak di sini. Artinya kan banyak keluarga yang masih muda. Saya rasa saya ingin berpesan kepada mereka ya. Setahu saya menurut psikologi, dasar-dasar pembentukan karakter seseorang itu sangat amat ditentukan dalam usia emas, usia 0 sampai 7 tahun. Kalau di usia itu anak diperhatikan, dikasihi, disayang, dirawat dengan baik, kemungkinan anak itu akan tumbuh dengan karakter yang baik menjadi makin besar. Tetapi kalau di usia itu terbengkalai, tidak dipelihara, dicuekin, jarang disapa, jarang diajak bicara, ya bersiaplah suatu saat nanti ketika dewasa Anda akan mempunyai anak-anak yang sulit dalam hidupnya. Maka saya mengajak Anda semua, terutama keluarga muda, tolong anak-anak yang usia 0 sampai 7 tahun itu, yang masih kecil itu diperhatikan, sering disapa, diajak bicara. Kalau kami di dalam tradisi keluarga zaman dulu belum ada gadget, ya sering anak-anak itu walaupun ibu saya lelah, simbah saya lelah, menjelang tidur kami diajak cerita, diceritakan cerita-cerita rakyat yang punya nilai-nilai yang baik, dan itu nempel di benak saya sampai sekarang. Mungkin apakah tradisi seperti itu masih ada di zaman ini atau dipertahankan? Semoga masih. Karena saudara-saudari sekalian, dari data-data yang saya tahu, sekarang itu makin banyak kasus anak-anak yang terlambat bisa bicara, speech delay. Karena apa? Karena orang tua tidak berinteraksi dengan anaknya. Anaknya rewel dikasih gadget, sudah suruh nonton gadget. Tidak berinteraksi dengan orang tua. Padahal untuk mampu bicara, seorang anak butuh berinteraksi, sering diajak omong, sering disapa, sering dicintai, disayangi. Nah, apa yang ingin saya sampaikan adalah mungkin kita lelah ya, tuntutan zaman ini suami istri harus bekerja untuk mencukupi biaya hidup. Tetapi di tengah kelelahan ini, seperti yang ditunjukkan Yesus juga lelah. Sudah berkarya, mau istirahat nggak bisa, makan pun tidak sempat. Tetapi ia tetap memberikan waktunya, memberikan dirinya untuk orang-orang yang datang kepadanya. Saya kira untuk meneladani Yesus di keluarga-keluarga muda begitu konkret. Memberi perhatian pada anak-anakmu yang masih kecil, walaupun Anda lelah. Saya kira itulah kekudusan di tengah keluarga. Capek, lelah, habis kerja, tetapi masih mau memberikan waktu untuk menemani anak-anak membuat PR, mengajak bicara, bercerita, menyapa anak-anaknya. Itulah saya kira kesucian di dalam hidup berkeluarga. Nah, saudara-saudari yang terkasih, saya kira pesan Injil hari ini itu, kita hendaknya menjadi gembala satu sama lain. Di tengah kelelahan kita, maukah kita masih memperhatikan keluarga kita, anggota keluarga kita, terutama anak-anak yang masih kecil. Ini periode emas. Kalau Anda tidak memperhatikan mereka dalam periode emas ini, Anda akan menghadapi kesulitan hidup di kemudian hari. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita mohon bantuan Yesus supaya kita bisa meneladani Dia, lebih memperhatikan anggota keluarga kita, anak-anak terutama yang masih kecil, yang pertumbuhannya akan sangat dipengaruhi oleh sikap orang tua kepada mereka. Mari kita ungkapkan syahadat iman kita.